Dekat padamu, ku temukan damai, hanya Kau Tuhan. Kau berikan cinta yang tulus dan sejati ada padamu. Shalom Jemaat City Blessing Medan. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini mari kita siapkan hati kita kembali menyembah Tuhan, memuji Tuhan saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang bertahta dalam kerajaan-Mu, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih setia Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, ini saatnya kami kembali datang ke hadapan Engkau bersama jemaat-Mu, Jemaat City Blessing Medan. Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami mau beribadah. Mari Tuhan, Engkau yang menolong kami, menguruskan kami supaya kami boleh kudus di hadapan Engkau dan berikan kami hikmat, bahkan berikan pengetahuan Tuhan bagaimana kami harus bernyanyi, bagaimana kami harus memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemain musik, tim musik Tuhan, dan berkati setiap jemaat-Mu di mana mereka berada, sehingga setiap pujian penyembahan yang keluar dari mulut kami semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan nama-Mu kami berdoa syukur, haleluya. Setiap orang percaya dan siap menyembah Tuhan katakan amin. Mari kita puji Tuhan. Menaklukkan musuh di bawah kakiku.
kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui. Kami percaya Tuhan, ketika bersama Tuhan, kami bisa melampauinya Tuhan. Engkau Allah yang akan semakin membawa kami semakin tinggi bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus Kristus yang percaya Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian penyembahan yang sudah kami sampaikan ke hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari kami semakin diberkati oleh Tuhan, semakin hari kami semakin dipulihkan, semakin diperbaharui di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam kebenaran-Mu. Mari Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau Allah yang melawat kami, Kau Allah yang menolong kami. Sehingga setiap jemaat yang mendengarkan Engkau Tuhan boleh mendapatkan rema yang baru. Dan itu menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami menjalani hari-hari kami. Ingatkan kami Tuhan supaya kami tetap boleh mengingat panggilan kami dalam Engkau. Ingatkan kami Tuhan supaya kami boleh tetap meresapi kebaikan-kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan hari demi hari, supaya kami tidak lupa Tuhan siapa kami dan siapa kami dalam Engkau. Terima kasih Kristus pada saat ini. Kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Engkau Allah yang berkati dia. Hikmat kebijaksanaan daripada Engkau mengalir dalam hidupnya dia Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk keluarganya Tuhan, untuk istri dan anaknya, bahkan setiap pelayan dikerjakannya Tuhan Engkau yang berkati. Terima kasih Kristus. Bahkan kami juga berdoa untuk tim pastoral Tuhan, bahkan tim-tim yang lain, setiap koordinator-koordinator. Kami percaya Tuhan, setiap orang yang Kau pilih bekerja di dalam Engkau, semua Engkau Allah sudah perlengkapi dan semuanya memiliki dampak yang baik, dampak yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan, bahkan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap orang yang bersuka cita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara tetap semangat, tetap damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan ada untuk saudara. Saya percaya Tuhan akan selalu memberkati saudara, Tuhan akan selalu menyertai saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau berbicara mengerjakan misi Tuhan, mengerjakan misinya Tuhan. Mari kita buka di Lukas 19 ayat 10. Dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya baca sekali lagi. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Berarti misinya Tuhan datang adalah untuk mencari dan menyelamatkan. Berarti saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan misinya Tuhan. Pekerjaannya apa? Adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Jadi jelas saudaraku bahwa misinya Tuhan, kalau kita mengerjakan misinya Tuhan, yaitu mencari orang yang terhilang dan menyelamatkan. Tapi kebanyakan kita adalah menunggu tapi bukan mencari. Berarti kalau mencari berarti kita harus bergerak, kita harus lakukan sesuatu. Tujuannya apa? Mencari orang-orang yang terhilang dan menyelamatkan mereka. Mereka bisa datang kepada Kristus, mereka bisa mengalami pembebasan saudaraku. Saya percaya pada saat saudara melakukan itu, saya percaya ada hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Yesus jelas mengatakan dia datang, misinya adalah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya percaya bahwa kita perlu mencari dan melakukan sesuatu di tetangga kita, dimanapun saudara, perlu berdoa supaya Tuhan bawa saudara kepada orang tepat. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, untuk menyelamatkan mereka. Karena orang-orang di sekeliling kita ini banyak orang terbelenggu oleh dosa, banyak yang mengalami kepahitan, banyak mengalami hal-hal yang mengerikan dalam hidup mereka. Tapi saudara datang untuk mencari mereka dan menyelamatkan mereka, menyelamatkan dari pergaulan buruk, menyelamatkan dari dosa. Mereka dibawa kepada Kristus, menyelamatkan dari hal-hal yang mengerikan dalam hidup mereka. Makanya Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Matius 28 ayat 19. Kita baca mulai ayat 18. Ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan ayat 18, Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus meyakinkan murid-muridnya dan mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan di dalam Kristus. Berarti pada saat saudara pergi dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kuasa yang ada di dalam Kristus akan menyertai saudara. Saya percaya kuasa itu akan membuat saudara bisa melayani orang, menyelamatkan orang, menyembuhkan orang. Bahkan kata-kata hikmat ada Tuhan kasih dalam hidup saudara. Semuanya itu dikatakan apa? Untuk kita pergi dan apa saudaraku? Memberitakan kabar baik, menyelamatkan orang-orang terhilang. Jadi segala sesuatu yang Tuhan saudara perlukan sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Mulai dari kuasa, saudara Tuhan memperlengkapi dengan kuasa. Dikatakan kata-kata hikmat Tuhan kasih. Semuanya sebenarnya untuk membawa orang kepada Kristus. Makanya ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus meyakinkan muridnya tidak ada kuasa yang lain. Karena di dalam Kristus itu ada kuasa yang ada di bumi dan ada yang di surga. Dia meyakinkan muridnya. Makanya Yesus mengatakan ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena pada saat Yesus mengatakan segala kuasa di bumi dan di surga ada dalam hidupku, dan dikatakan sekarang kau pergi, jadikan semua bangsa muridku. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mengutus orang-orang percaya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus mengutus saudara dan saya menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Dan saudara tahu apa? Dan menegakkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Amin. Jadi Yesus mengutus saudara, Yesus mengutus kita, Yesus menyuruh kita untuk pergi supaya apa? Supaya orang-orang percaya untuk diselamatkan, jiwa-jiwa diselamatkan, orang-orang terhilang diselamatkan, dan apa? Menegakkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah datang di bumi seperti di surga. Makanya ada pada saat saudara memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang, artinya saudara membawa kerajaan Allah masuk dalam hidup orang tersebut, membawa kerajaan Allah nyata dalam hidup orang tersebut. Makanya mereka diberkati, mereka dibebaskan, mereka mengalami sukacita, mereka mengalami pemulihan. Karena apa? Karena kerajaan Allah datang kepada orang tersebut melalui hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita kemarin melayani 3 anak muda dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Oh, kita percaya mereka diberkati. Mereka datang, mereka pergumulan, mereka dengan pergumulan saudaraku, mereka mengalami hal-hal yang pahit, dan akhirnya bertobat dan mereka pulang dengan senyum saudaraku. Saudara, mereka pulang dengan pengharapan, mereka ada pengampunan, ada pemulihan di dalam hidup mereka. Dan itu yang sebenarnya yang Tuhan mau kita lakukan. Karena misi Tuhan adalah mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Gereja Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan harus memiliki hati misi seperti Tuhan sendiri. Sebenarnya gereja saudara dan saya harus memiliki hatinya misi seperti hatinya Tuhan, yaitu hati misi, yaitu menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Sebagai gereja Tuhan, jangan sampai kita ini kehilangan hati untuk jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dipulihkan, sebagai orang yang sudah mengalami hal-hal yang dahsyat, saudara dan saya, jangan kita sampai kehilangan hati kita kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita kehilangan hati kepada orang-orang yang terhilang. Karena misinya Tuhan jelas mengerjakan, kalau kita mengerjakan misinya Tuhan, yaitu mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Makanya di Matius 28 tadi dikatakan, Tuhan katakan segala kuasa ada dalam hidupku, dan sekarang kau pergi, jadikan semua bangsa muridku. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin.
Yang pertama, mari kita lihat seperti apa gambaran gereja mula-mula. Kalau kita lihat gereja mula-mula, kita akan melihat sesuatu hal yang luar biasa. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul 5 ayat 12. Kisah Rasul 5 ayat 12. Ayat 12 dikatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Amin. Ini gereja mula-mula, saudaraku. Di gereja mula-mula oleh rasul-rasul diadakan apa? Banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Semua orang percaya menjaga hubungan mereka tetap erat satu sama lain. Amin, saudaraku. Membangun hubungan dengan persekutuan yang erat satu sama lain. Di ayat 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Wah, itu luar biasa. Bayangin gereja mula-mula itu, mereka ada banyak tanda-tanda dan mujizat. Gereja mula-mula itu ada banyak tanda dan mujizat. Saya percaya pada saat saudara melakukan kersel, pada saat saudara hidup memberitakan Injil, saya percaya pada saat saudara memberitakan kabar baik, saya percaya saudara akan melakukan banyak tanda-tanda dan mujizat. Amin. Makanya dia bilang ayat 13, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun perhatikan saudaraku, mereka orang nggak berani menggabungkan diri bukan karena mereka saudara, bukan karena mereka sesuatu yang nggak bagus, tapi dikatakan namun mereka sangat dihormati orang banyak. Mereka dihormati berarti ada sesuatu yang mereka lihat. Mereka orang-orang percaya zaman Kisah Rasul, mereka menjaga hidup mereka, menjaga perkataan mereka, tingkah laku mereka, dan orang menghormati mereka. Karena apa? Ada orang ini melihat Kristus nyata dalam hidup mereka. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di ayat 14 dikatakan, ini luar biasa, dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara harus berdoa, kita harus berdoa, dan makin lama, perhatikan saudara, dan makin lama bertambah jumlah orang-orang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saudaraku, kersel kami di rumah ada 2, sekarang bertambah ada 3 orang anak muda. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bertambah kelompok sel kita, bertambah kersel kita. Mungkin musim COVID, tapi kita tetap percaya Tuhan akan tetap bawa kita kepada orang-orang yang hilang dan memberitakan kabar baik, mereka akan diselamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dikatakan makin lama makin bertambah jumlah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya, makin lama kelompok sel kita semakin bertambah orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui saudara, melalui kersel kita. Itu yang Tuhan mau. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat 15 dikatakan, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat 16, dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyung-duyung serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan semua dikatakan, dan mereka semua disembuhkan. Saudara harus percaya bahwa pada saat saudara memberitakan Injil, orang sakit disembuhkan, orang yang mengalami kerasukan dibebaskan, saudaraku. Karena itulah berita baik, itulah kabar baik yang dari Tuhan. Amin. Kalau kita lihat ayat 12, ada banyak tanda-tanda dan mujizat. Ayat 14, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ayat 16, dan mereka semua disembuhkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada saat saudara kelompok sel kita, kersel kita semakin hari makin bertambah, ada banyak orang yang disembuhkan, ada banyak yang dipulihkan. Saya percaya orang menghormati kita karena apa? Mereka melihat Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ada Kristus, ada kasih, ada hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua adalah
Pengurapan diberikan kepada orang yang siap merespon mandat mengerjakan misinya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pengurapan diberikan kepada orang yang siap merespon mandatnya Tuhan, mengerjakan misinya Tuhan. Amin. Saya percaya pengurapan akan diberikan kepada saudara. Urapan itu ada diberikan pada saudara pada saat saudara menerima mandat misinya Tuhan, untuk mengerjakan misinya Tuhan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, yaitu memberitakan kabar baik, mencari yang terhilang. Saya percaya urapan itu ada dalam hidup saudara, kuasa itu ada dalam hidup saudara. Jadi jangan takut, sama seperti murid-muridnya Yesus di Matius 28 tadi dikatakan, sebelum mereka pergi, Yesus meyakinkan mereka, segala kuasa di bumi dan di surga ada padaku, dan dikatakan pergi jadikan semua bangsa muridku. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Paulus dipenuhi dengan pengurapan karena apa? Karena dia merespon misinya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Paulus itu dipenuhi dengan pengurapan karena apa? Karena dia merespon misinya Tuhan. Artinya dia pergi. Amin. Dia pergi memberitakan kabar baik, dia menyelamatkan orang yang terhilang. Tuhan memanggil Paulus. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 1, Tuhan memanggil Paulus. Di Kisah Rasul 26, mari kita baca di Kisah Rasul 26 ayat 15. Kisah Rasul 26 ayat 15. Dikatakan begini. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya. Di sini, di ayat 16 ini, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Di ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Saudara, dikatakan di ayat 16 dikatakan, aku menampakkan diri kepadamu. Yesus menampakkan diri kepada Paulus untuk menetapkan Paulus menjadi pelayan dan menjadi saksinya. Jadi Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Saudara, untuk apa? Untuk apa? Untuk menetapkan Paulus menjadi pelayan dan menjadi saksi. Jadi Yesus tuh menampakkan diri kepada Paulus, ada maksudnya Tuhan, yaitu itu apa? Melayani dan menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, apa yang dikatakan, apa yang dilihat Paulus dari Tuhan, itu yang diberitakan. Jadi apa yang dikatakan Paulus kepada orang lain adalah apa yang dilihat Paulus dari Tuhan. Amin gak saudaraku? Apa yang dilihat Paulus dari Tuhan, itu yang sebenarnya yang diberitakan Paulus. Sama seperti saudara, waktu saudara dekat dengan Tuhan, waktu saudara berdoa kepada Tuhan, waktu saudara merenungkan firman Tuhan, saudara pergi kepada orang lain, apa yang saudara lihat, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar dari Tuhan, apa yang saudara lihat dari Tuhan, sebenarnya itulah yang sebenarnya yang harus saudara katakan kepada orang lain. Saudara memakai jalannya Tuhan, bukan jalannya saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilihat Paulus dari Tuhan. Amin. Jadi Paulus dipanggil menjadi pelayan Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Apa yang harus dikatakan Paulus adalah apa yang dilihat Paulus dari Tuhan, apa yang Paulus lihat dari Tuhan, itu yang sebenarnya yang Paulus katakan kepada orang lain. Makanya saya mendorong saudara, bangun hubungan dekat dengan Tuhan, bangun hubungan dengan bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya pada saat saudara dengarkan firman Tuhan, apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar dari firman Tuhan, saudara pergi mengatakan apa yang saudara baca, saya percaya saudara akan melihat sesuatu yang besar akan terjadi. Amin. Dan dikatakan lagi, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi di Paulus itu dipanggil untuk menjadi pelayan dan menjadi saksi. Di ayat 17 dikatakan, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada
Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian di dalam apa yang ditentukan Tuhan untuk orang-orang kudus. Perhatikan, simak saudara, gue dikatakan untuk membuka mata mereka pada saat saudaraku memberitakan kabar baik, pada saat saudara memberitakan kabar Injil Kerajaan Allah. Artinya saudara mulai membuka mata rohani mereka yang selama ini ditutupi oleh iblis. Pada saat saudara memberitakan Injil, mereka akan melihat hidup mereka di hadapan Tuhan. Mulai mata mereka melihat apa yang harus mereka lakukan. Karena selama ini mungkin mata rohani mereka, pikiran mereka dibutakan oleh iblis sehingga mereka tidak tertarik kepada Tuhan. Tapi pada saat saudara memberitakan kabar Injil, dikatakan apa? Untuk yang pertama membuka mata rohani mereka supaya mereka melihat. Amin. Dan dikatakan dan membawa mereka dari kegelapan kepada terang. Amin. Jelas itu, membawa mereka dari kegelapan pindah kepada terangnya Tuhan. Dari kuasa iblis kepada Allah. Jadi jelas saudaraku, membuka mata rohani mereka, membawa mereka dari dosa kepada terangnya Allah, membawa mereka dari kuasa iblis kepada kuasanya Tuhan, dan artinya membawa mereka berbalik. Dan itu yang sebenarnya yang harus kita lakukan, memberitakan kabar baik, memberitakan sukacita. Itu yang membawa mereka akan mengalami pemulihan, itu akan membawa mereka disembuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan dan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka dikatakan supaya mereka oleh iman kepada Kristus memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Wow, itu luar biasa. Berarti pelayanan saudara mencari orang yang terhilang, menyelamatkan mereka adalah apa? Untuk apa saudaraku? Dikatakan supaya mereka oleh iman mereka kepada Kristus. Artinya ada iman yang ada dalam hidup saudara. Saudara berikan kepada orang tersebut dan mereka menerima iman itu dan mereka memperoleh pengampunan dosa. Dan apa saudaraku? Mereka memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang kudus. Mereka mendapat bagian apa yang sudah ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 19 dikatakan apa? Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Bayangin saudaraku, itu pernyataan Paulus kepada Raja Agripa. Aku tidak pernah tidak taat kepada penglihatan yang dari surga itu. Perhatikan, dengan kata lain dia taat kepada penglihatan yang dari surga itu. Saudara tahu bahwa Paulus sebenarnya mengalami masalah waktu itu. Paulus mengalami tekanan waktu itu karena dia diperhadapkan dengan Raja Agripa, karena dia memberitakan kabar baik, dia mengalami tekanan, dia mengalami masalah. Tapi Paulus saudaraku, dia nggak mengasihi diri sendiri, dia tidak mengatakan oh saya nggak ada orang berdoa, syukur nggak ada orang begini, enggak saudaraku. Tapi malahan dibilang kepada raja, dikatakan apa? Sebab itu Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Wow, itu luar biasa saudaraku. Dan di tengah-tengah tekanan yang luar biasa, di tengah-tengah masalah yang luar biasa, Paulus mengatakan terhadap panggilan itu aku tidak pernah tidak taat. Bagaimana saudara dan saya? Saya percaya pada saat saudara punya prinsip kepada apa yang Tuhan katakan dalam hidup saya tetap akan taat. Dan saudara akan melihat pekerjaan yang Tuhan itu akan nyata dalam hidup saudara. Makanya dikatakan, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Dia selalu taat. Bagaimanapun kondisi Paulus, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun tekanan yang dihadapi, bagaimanapun intimidasi yang dialami Paulus, tapi dia tetap memberitakan kabar baik karena dia tahu itulah rencana Tuhan. Allah memanggil dia untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Dan saya percaya Allah akan melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara karena Paulus mengalami hal-hal yang dahsyat di dalam hidupnya. Ini saatnya bagi saudara dan saya untuk merespon mandat dari Tuhan. Saudara respon mandat dari Tuhan dan masuk di dalam gerakan Tuhan yang dahsyat itu. Saya mendorong saudara untuk memberitakan, merespon mandat dari Tuhan. Mandatnya apa?
mencari yang terhilang dan menyelamatkan dan masuk di dalam gerakan Tuhan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara akan mengalami hal yang dahsyat. Saudara tidak berfokus lagi pada diri saudara, tidak berfokus lagi pada saudara, tapi sama seperti Paulus waktu dia mengalami tekanan, waktu dia mengalami gesekan, waktu dia mengalami intimidasi, dia katakan kepada Raja Agripa terhadap panggilan itu, aku akan tetap taat apapun keadaannya. Mari merespon mandat dari Tuhan dan terima. Saya berdoa supaya saudara menerima pengurapan Tuhan untuk misi Tuhan, untuk membuat hidupmu mengalami terobosan yang besar. Kalau saudara mau mengalami terobosan yang besar, saya percaya setiap kita memberitakan Injil, menyelesaikan panggilan kita, menjadi saksi Kristus. Apapun keadaan saudara, jangan fokus kepada diri saudara, tapi tetap fokus kepada Tuhan. Saya percaya Allah menyertai saudara, damai sejahtera akan menyertai saudara, tanda-tanda mujizat akan menyertai saudara, kesembuhan-kesembuhan akan menyertai saudara. Dan aku berdoa supaya Tuhan mengulurkan tangannya dalam hidup saudara pada saat saudara memberitakan kabar baik. Satu tangan Tuhan akan menyertai saudara, saudara akan menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terbelenggu. Karena itulah yang firman Tuhan katakan hari ini dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biar jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan supaya Engkau menjamah hati mereka, supaya mereka keluar dari masalah mereka, supaya mereka keluar untuk memberitakan kabar baik. Dan kami tahu Tuhan, terobosan, hal-hal yang dahsyat kami akan alami pada saat kami taat kepada Engkau. Kami melihat bagaimana Paulus di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah intimidasi, dia tidak berhenti untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan dia mengatakan kepada Raja Agripa, dia akan tetap taat kepada panggilan yang dari surga itu. Bapak, kami berdoa supaya jemaat-Mu menangkap, supaya mereka kami tetap taat kepada firman-Mu, kepada misi-Mu Tuhan, mengerjakan misi-Mu di dalam hidup kami, yaitu mencari dan menyelamatkan orang-orang terhilang. Urapi kami, tanda-tanda akan menyertai kami, orang sakit akan disembuhkan, orang kerasukan akan dibebaskan ya Tuhan. Kami tahu kuasa di bumi dan di surga ada dalam tangan Engkau, dan Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya semua kabar kita luar biasa, karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Ini waktunya kita untuk memberi. Amin. Saya akan bagikan tentang nas yang saya dapatkan ya. Itu ya Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Amin. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima. Amin. Dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu akan dibukakan baginya. Amin. Baginya pintu akan dibukakan. Amin. Jadi tidak salah meminta. Amin. Kita firman Tuhan katakan mintalah. Jadi kalau hari-hari ini kita kekurangan hikmat, pengetahuan, sukacita, apapun juga yang membuat kita apapun juga yang kita butuhkan pada hari-hari ini, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Minta. Amin. Jadi Tuhan tidak melarang kita meminta, cuman apa yang kita minta. Amin. Dan tentunya itu semua untuk memenuhi. Dan di firman yang lain, di ayat yang lain ada dikatakan, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat memindahkan gunung. Artinya adalah bahwa pada saat kita juga meminta, ada kesungguhan, ada iman yang penuh kepada Kristus, bahwa Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, mau memberikan apa yang kita minta. Amin. Di ayat yang lain juga dikatakan, apa yang kamu ikat di bumi itu akan terikat di surga. Amin. Jadi apa yang saudara perlukan pada hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan, minta, maka Dia akan memberikan tepat pada waktu itu. Amin. Terima kasih, selamat memberi. Dan kami juga
tim keuangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia memberikan pertolongan, persembahan. Kita percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat kepada saudara, hal yang terbaik buat saudara dan percaya dan kita semua. Amin. Sekalipun di masa-masa pandemi kita tetap bisa menikmati tahun yang baik. Amin. Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai selamanya dalam hidupku, menyentuh hatiku, hadirmu Tuhan, tenangkan jiwaku. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara minggu-minggu ini mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup saudara. Saudara mengalami mujizat demi mujizat. Saya percaya damai sejahtera sukacita akan menyertai hidup saudara di dalam minggu-minggu ini. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Ini waktunya, mari kita tutup ibadah kita. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat pujian penyembahan. Terima kasih kami bisa memberi persembahan perpuluhan kepada Engkau. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka, supaya Engkau melindungi mereka Tuhan. Firman-Mu mengatakan bulan dan matahari tidak akan pernah menyakiti umat-Mu. Kami berdoa virus corona tidak akan pernah menjamah umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau, kerajaan surga akan nyata kepada setiap kami, di dalam keluarga kami, di dalam pribadi, di dalam kantor kami, pekerjaan kami. Engkau berkati ya Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati yang bertani, berkati bisnis, berkati usaha mereka, sekolah mereka, kuliah mereka diberkati. Kami percaya minggu-minggu ini kami bisa melihat orang-orang diselamatkan. Minggu-minggu ini kami melihat orang-orang disembuhkan melalui hidup kami. Kami percaya Tuhan damai sejahtera sukacita daripada Engkau. Lindungi seluruh jemaat Engkau dimanapun mereka berada. Mulai dari anak-anak, anak muda, keluarga, orang tua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati usaha kita, diberkati bisnis, diberkati pekerjaan kita, diberkati pertanian saudara, diberkati anak-anak kita, suami-suami, istri-istri diberkati. Damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan akan memberkati saudara. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan nyata dalam hidup saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya mengatakan amin.